Menyisir ibu kota ke arah timur, kemudian menikung ke utara, perjalanan tim Ganjil Misteri sampai di kawasan pantai utara Jawa di sisi Indramayu. Banyak energi gaib yang bisa disusuri oleh sebab di kesilaman banyak pelintas batas yang menggunakan wilayah ini untuk mesangra sebelum sampai ke kota-kota besar Pulau Jawa di masa lampau. Dan sampailah tim penelusuran gaib Ganjil Misteri sampai di situs tua yang dikenal sebagai situs Lawe. Ada jejak sejarah selain mitos-mitos yang sangat kental beraroma metafisika. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Makam Selawe memang sudah terasa mengalirkan hawa mistik sudah sejak dari luarannya. Dari kawasan tua ini berada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Dari pusara tua ini bisa ditelusuri jejak sejarah yang sangat panjang. Sejak tahun 1454-an Masehi yang saat era Majapahit sangat masyhur hingga masa penyebaran Islam yang legendaris. Situs ini disebut Selawe karena jumlah pusara yang ada di tempat ini adalah 25 buah. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di Makam Selawe dan sejarah dari Makam Selawe ini unik pemirsa. Jadi mitosnya untuk para peziarah, mereka misalkan bawa bunganya jumlahnya Selawe itu artinya adalah 25. Lah apabila nanti jumlahnya ditaruh di makam-makam, kalau misalkan jumlahnya pas 25 dengan bunga yang dia bawa, itu katanya, mitosnya itu akan memberi tercapai segala cita-citanya, mungkin keberkahannya, kemuliaannya seperti itu ya. Dan sebaliknya, apabila bunga itu yang sudah dibawa 25 tapi ternyata dihitung lebih atau kurang, ya walahu alam ya. Intinya mungkin bisa jadi harus memperbaiki karma dirinya kembali gitu ya. Jadi unik dan mitosnya sangat luar biasa yang ada di daerah Dermayu ini. Dan Dermayu daerah ini adalah cikal bakal asal mula bedah alas itu daerah Indramayu, Kabupaten Indramayu. Jejak negeri Wilwatikta di Trowulan, Jawa Timur sangat kental di situs Selawe. Sebab di sini ada nama Aryadillah dari Palembang yang berhubungan erat dengan Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir Majapahit. Bersama Raden Aryadillah dipusarakan 23 tokoh serta satu petilasan seorang putri dari Sumedang Larang. Saya sebagai kuncen ya banyak kuncen di Makam Selawe ini segi turunan. Ya. Kalau dalam pemerintahan saya terpilih udah masuk database, di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan wilayah kantornya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Sejarah makam Pangeran Selawe itu yaitu dari Palembang yang digurui oleh Pangeran Dharma Kusuma, Pangeran Aryadillah, Pangeran Guru Wiryanata Agama. Sedangkan beliau itu orangnya satu tapi gelarnya 3. Beliau itu membawa santri yang jumlahnya 23 santri dan beserta gurunya itu. Jadi total ya, 24. Oh 24. Dan yang satu petilasannya Nyi Endang Dharma dari Kerajaan Sumedang Larang. Kalau Nyi Endang Dharma Ayu itu sebenarnya dari Kerajaan Sumedang Larang. Oh
gitu. Tapi ini ratunya di sini zaman dulu ya. Iya, karena beliau itu menyiarkan Islam juga di tanah Jawa. Islam di tepatnya tanah di Padukuhan Cimanu. Setiap hari, selalu saja ada peziarah yang ngalap berkah di situs Selawe. Puncak kedatangan peziarah biasanya pada malam-malam keramat seperti malam Jumat Kliwon. Mereka akan bertetira, kemudian tabur bunga yang sekaligus menakar keberuntungannya. Seperti diketahui, beredar mitos, jumlah bunga yang akan ditaburkan ke setiap pusara sangat berpengaruh dengan peruntungan seseorang. Jika jumlahnya genap 25, sesuai nisan yang ada, pertanda ada sasmita baik. Jadi kalau orang ziarah itu pertama silaturahmi ya tujuan mereka. Dan yang kedua mengingatkan kita juga akan kembali seperti beliau. Dan yang ketiga itu diafdolkan pakai bunga. Karena yang disebut dengan situs makam Pangeran Selawe itu karena jumlahnya 25 Selawe. Nah, nanti itu orang yang ziarah itu membagikan bunga tersebut itu dengan jumlah yang sama. Bunga antara makam itu ada mitosnya bisa kurang, bisa lebih, bisa pas. Nah, kalau kita bagi bunganya pas atau lebih, itu akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ziarah ke para wali Selawe. Nah, kalau kita jumlah bunga dengan makam itu waktu membagikan kurang, itu kita analisa sendiri. Apa yang kekurangan dalam kita sendiri. Lalu apa yang terjadi saat di tengah doa-doa ada yang kerasukan Nyi Endang Drama, putri cantik Sumedang Larang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati petang sebelum gelap datang, Ageng Kiwi yang memandu penelusuran gaib tim Ganjil Misteri memasuki kompleks makam. Tapi di depan gerbang, ia ingin memastikan apa hari itu ada keberuntungan yang didapat dengan menghitung jumlah bunga untuk ditaburkan di setiap nisan. Ya pemirsa, sekarang saya akan masuk ke dalam makam dan saya akan membawa bunga untuk nyekar bahasanya ya. Saya akan hitung dulu apa ini 25 beneran. Nanti kalau misalkan 25 pas saya bisa keliling, hasilnya pas 25 insya Allah saya akan mendapat keberkahan dari Allah ya. Tapi kalau sampai saya hitungannya nanti mungkin di bawah 25 atau di atas 25 ya berarti saya mesti harus mengkaji diri saya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25. Ya, 25. Memasuki kompleks makam, suasana tenang merayapi hati. Bukan tenang biasa, karena terdorong oleh energi gaib yang sangat positif yang barangkali berasal dari para pangeran yang dipusarakan di situs Selawe. Ibu Tuti yang menjadi kuncen makam memimpin doa-doa sebelum tabur bunga dimulai. Tapi apa yang terjadi? Dari arah belakang ada suara salam yang mengejutkan. Baginya saya dari sini 1. Nanti antar sama ibu. Oke, siap ibu. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi spiritualnya kita. Okay. Selamat atas silaturahmi semuanya ya. Iya. Semoga mendapat berkah ya. Amin, amin. Ya. Amin.
sira pada sehat ta. Matur suwun ya sira ya. Ya. Sami-sami. Iya. Iya. Ono. Iya. 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 Iya, ya, ya. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Kelambi-kelambi Nyai Endang Dharma masih nang kanan. Kelambi ini numpuk nang kanan. Di mana Nyai? Sesana. Di Nang pojokan sana. Nggon kana makanan nok. Iya. Nok. Ya Nyai. Nok, Ya. nok, blum. Nok 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 blum. Bajunya Nyai Endang nang kana sih nok. Pojok. Pojok. Pojok sono sih nok. Bisa diambil Nyai? Ya uli wae. Ya. Satu perangkat nok. Satu perangkat. Ada syaratnya untuk mengambil Nyai? Ya ono. Kalau boleh tahu Nyai? Berapa diambil siro? Iya mungkin Berapa diambil? dimasukin museum boleh? Ya ora boleh. Kok apa? Nyi Endang Drama memang sosok yang sangat sentral di situs Selawe selain Pangeran Aryadila. Dua tokoh ini pernah saling bertarung meski sang pangeran mampu dikalahkan oleh putri dari Sumedang Larang itu. Ojo pelik-pelik. Barang iku. Yo, Oke. iya. Yo. Iya. Kei wae. Yo. Iya. Sedekah. Nono mlaku dikei, ojo yo. Yo. Ya wis, piye neh? Njebak meneh kowe? Pengen jabaknya ora. Kok masih jabat piye to? Pengen. Ya kuwi aja pelik-pelik. Yo. Salah ngomong ngono. Yo ora yo. Sampeyan ora pelik yo. Mungko mengdasmu duwite kang ndi ngono yo. Yo. Ora gede duit kowe. Tak kei nyo, kei. Kei. Kok ora tanganmu ngendi? Kegemonang dadang. Kegemonang dadang. Wis ya tak rono ya. Nggih. Matur suwun Nyai. Oh ngapura. Tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih saya. Lalu mengapa ada jejak Majapahit di makam Selawe? Apa makna ukiran Surya Majapahit yang ada di salah satu pusara? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jejak kerajaan Majapahit memang sangat jelas. Bukan hanya oleh keberadaan nama Aryadila, tapi juga simbol Surya Majapahit yang sangat identik dengan kerajaan yang jejaknya ada di Trowulan, Jawa Timur. Ada dua nisan ditemukan memiliki ornamen Surya Majapahit. Surya Majapahit itu adalah lambang dari pengaruh Majapahit di sana. Apakah ini benar dari Majapahit atau tidak? Ada kebiasaan dari manusia masa lalu itu adalah biasanya yang menggunakan nisan-nisan berkualitas bagus itu adalah orang-orang sesepuh atau dengan kasta tinggi, Mas. Seperti itu, kasta tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan batu nisan yang memang benar-benar kualitas satu. Kenapa sih makam itu selalu berundak-undak, berbeda dengan yang lainnya? Ini adalah konsep dari Mountain of God, di mana tempat tertinggi itu adalah tempat bersemayamnya para dewa. Pada masa Islam adalah tempat tinggi adalah tempat yang paling suci. Kenapa sih di makam wali atau apa dipilih tempat yang sangat tinggi? Itu adalah tujuannya itu.
Setelah salah satu selubung nisan dibuka, terlihat sangat jelas ukiran yang khas negeri Wilwatikta. Jejak Majapahit itu menandakan bahwa situs Selawe berkaitan erat dengan sejarah panjang kerajaan Majapahit yang masih terus diteliti peninggalan-peninggalannya. Ini adalah salah satu bentuk nisan-nisan yang ditemukan di Jawa ya, masa Islam. Berbeda dengan nisan-nisan yang ada di Sulawesi atau di Sumatera. Kalau nisan di Sulawesi itu bentuknya seperti gagang dari gagang keris. Ya. Itu kalau ini adalah bentuk, kita ketahui bahwa bentuk nisan ini adalah sulur daun. Dalam Islam sendiri tidak boleh penggambaran makhluk hidup digambarkan dalam Islam itu tidak boleh menggambarkan makhluk hidup. Ya. Tapi oleh ornamennya itu ya. Betul. Oleh undaginya pada masa itu dieliminir dengan membuat daun-daun. Ini banyak ditemukan di makam-makam Islam pada sepanjang Pantura lah, banyak ini ditemukan masa-masa sejaman di era-era sekitar abad 15. Ini gaya-gaya seperti ini banyak sekali ditemukan di makam-makam Islam, terutama di makam-makam wali, itu banyak sekali. Diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13. Situs Selawe memiliki tapak sejarah yang kuat. Apalagi di sana ditemukan jejak Majapahit yang memiliki kisah rumit. Itu pula yang membuat situs Selawe sudah ditetapkan sebagai situs yang dilindungi oleh negara. Merupakan salah satu situs masa Islam yang sudah terregistrasi secara nasional. Artinya situs makam Selawe ini penanganannya dianggarkan oleh APBN. Uniknya dari makam situs Selawe ini, di situ pada salah satu nisannya terdapat ornamen atau kalau kita menyebut itu dengan medalion dari Majapahit. Ada ukiran itu sama dengan nisan-nisan yang ditemukan di Trowulan Mojokerto. Apakah itu ada kaitannya hubungan Majapahit dengan Indramayu pada saat itu, masih harus perlu ada kajian khusus. Situs makam Selawe ini itu selalu berdekatan dengan Masjid Pusaka Dermayu yang sebelah sana, kira-kira sekitar 50 meter lah dari sini. Itu kesana ya, itu menandakan bahwa masjid-masjid kuno di Jawa khususnya itu selalu berdekatan dengan makam sesepuh. Situs Selawe memang menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Terlepas dari mitos yang kental, ada jejak yang pantas dilestarikan. Karena banyak yang bisa dipelajari, termasuk keberadaan Surya Majapahit di tanah Indramayu. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.